Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Mata uang VOC adalah merupakan salah satu mata uang yang dikeluarkan oleh VOC dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu perusahaan dagang Hindia Timur. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Saat itu sedang terjadi persaingan dagang yang ketat dengan bangsa-bangsa di Eropa untuk memperebutkan pengaruhnya di Asia Timur. Untuk menghadapi itu, Staten-Generaal atau Dewan Perwakilan Belanda memberikan kewenangan kepada VOC untuk memiliki tentara yang harus dibiayai sendiri. Selain itu juga diberi hak atas nama pemerintah Belanda untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang dengan suatu negara. Kewenangan yang diberikan bangsa Belanda kepada VOC menyebabkan VOC bertindak layaknya suatu negara. Dengan didirikannya perusahaan VOC, diharapkan bahwa persaingan antara sesama pedagang Belanda menjadi berkurang dan pada saat yang sama dapat menyaingi perusahaan-perusahaan dan serikat-serikat dagang di luar Belanda. Oleh Dewan Negara Belanda, VOC diberikan hak khusus dalam piagam yang disebut oktrooi, yang pada dasarnya memperbolehkan VOC untuk memiliki angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan menekan penguasa-penguasa lokal di kawasan Nusantara. Di awal-awal VOC beroperasi, masyarakat Nusantara lebih senang menggunakan mata uang real Spanyol dan kesi Cina atau gobok. Sulitnya mengalahkan real Spanyol dan kesi Cina yang menjadi standar harian atau satuan hitung di masyarakat Nusantara membuat Hidden Seventeen kemudian terpaksa mengirimkan beberapa jenis uang yang berlaku waktu itu di negeri Belanda. Uang koin VOC merupakan mata uang yang digunakan oleh perusahaan dagang Belanda di Nusantara pada abad ke-17 hingga abad ke-18. VOC adalah perusahaan dagang terbesar pada masa itu, dan mereka menggunakan uang koin sebagai alat tukar dalam perdagangan dengan penduduk lokal. Tidak hanya mengeluarkan uang logam, VOC juga mengeluarkan uang berbahan kertas. Untuk mata uang logam, VOC terdiri dari koin perak dan tembaga yang dihasilkan di Belanda dan dikirim ke Nusantara. Koin perak VOC memiliki berbagai nilai, mulai dari stuiver hingga 6 gulden. Dan berikut ini adalah beberapa jenis uang koin yang digunakan di Nusantara pada masa VOC dan juga pasca VOC dibubarkan. Antara lain: 1. Riksdalder. Riksdalder adalah koin Belanda yang pertama kali dikeluarkan Republik Belanda pada akhir abad ke-16 saat Revolusi Belanda. Koin Riksdalder bernilai setara dengan 48 stuiver atau kelip. 2. Leeuwendaler adalah koin perak besar yang pertama kali dicetak oleh provinsi pemberontak di Belanda pada tahun 1575.
dengan gambar singa Belanda. Uang Leeuwendalder atau kroon setara dengan 40 stuiver. Di Nusantara, kroon setara dengan 42 stuiver. 3. Dukaton atau Zilveren Richter adalah koin perak yang dikeluarkan oleh Republik 7 Persatuan Belanda pada tahun 1659. Provinsi-provinsi di Republik ini mulai mencetak dukaton ini dengan gambar seorang kesatria menunggang kuda. Di bawah kesatria ada perisai dengan lambang provinsi tempat koin itu dicetak. Di sisi lain, koin itu bergambar lambang negara Belanda. Koin Zilveren Richter memiliki berat 32,779 gram dan memiliki kandungan perak 94%. Koin dukaton memiliki nilai 60 stuiver dan dicetak hingga tahun 1798. Koin perak setengah dukaton juga dicetak dengan berat setengahnya dari koin perak dukaton. 4. Shilling. Shilling adalah koin perak Belanda kuno yang bernilai 6 stuiver atau 6 kali lipat dari koin 1 stuiver. Digunakan sebagai pembayaran untuk barang-barang yang sangat mahal atau sebagai upah pekerja yang sangat mahal. 5. Fleben Groningen adalah koin perak Belanda yang bernilai 8 stuiver. 6. Double stuiver adalah sebuah koin kecil atau koin receh Belanda, terbuat dari perak dengan nilai 1/10 gulden Belanda. Koin ini dikenal juga dengan sebutan koin dubbeltje. Koin perak ini memiliki nilai 2 kali lipat dari koin 1 stuiver. Biasanya digunakan untuk membayar upah pekerja atau sebagai pembayaran untuk barang-barang yang lebih mahal. 7. Stuiver. Stuiver atau stever atau kelip adalah uang koin yang bernilai 5 sen atau 1/20 gulden atau setara dengan 4 duit. 8. Stuiver Batavia Anno. Pada bulan Agustus tahun 1644, VOC meminta kepada seorang Tionghoa di Batavia yang bernama John Jok untuk mencetak koin-koin pecahan kecil. Percetakan uang tersebut dilakukan karena pecahan kecil menghilang dari peredaran dan tidak adanya produk resmi dari VOC. Uang pecahan kecil pertama berbahan dasar tembaga dengan nominal 1/4 dan setengah stuiver. Hanya saja uang tersebut kemudian ditarik dari peredaran karena tidak disetujui oleh Hiren 17. 9. Kroon Betawi. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1645, VOC kemudian meminta John Jok dan Jan Verman, seorang ahli emas berkebangsaan Belanda yang tinggal di Batavia, untuk mencetak uang dengan bahan dasar perak. Koin ini bernilai 1 kroon atau 48 stuiver. Karena dicetak di Batavia, uang ini juga sering disebut kroon Betawi. Selain 1 kroon, mereka juga mencetak pecahan setengah dan 1/4 kroon. Meski begitu, koin ini kembali ditarik dari peredarannya karena banyak dipalsukan. 10. Koin duit. Tujuan utama dari pengiriman berbagai jenis satuan uang tersebut adalah untuk menggantikan perang dari real Spanyol. Namun faktanya, VOC tidak pernah berhasil mengalahkan pengaruh real Spanyol. VOC baru menerbitkan uangnya sendiri secara resmi pada tahun 1726. Uang logam tersebut bernama duit, terbuat dari tembaga dan dengan pecahan 1 duit. 4 duit sama nilainya dengan 1 stuiver. Koin VOC dengan pecahan duit pertama kali dicetak pada tahun 1726 dan diedarkan pada tahun 1727 dengan bahan tembaga. Uang koin duit atau uang tembaga recehan dicetak untuk menggantikan uang kesi Cina.
Dan untuk nominal koin tembaga duit VOC terdiri dari 3 pecahan, antara lain 1 setengah duit, 2 1 duit, 3 2 duit. 1 pecahan setengah duit. Karena kebutuhan uang dengan nilai nominal yang lebih kecil, maka pada tahun 1749 dicetak mata uang yang terbuat dari bahan tembaga, dibuat dengan cara ditempa dengan pecahan setengah duit. Setengah duit ini nilainya sama dengan 1/8 stiver. Meskipun tidak tertera nominal pada permukaan koin, namun uang pecahan setengah duit ini dapat dibedakan dari ukurannya, di mana koin ini memiliki ukuran paling kecil di antara koin duit pecahan lainnya. Koin pecahan setengah duit ini memiliki berat sekitar 1,36 gram, diameter 17,51 mm, dan ketebalan 0,8 mm. 2. Pecahan 1 duit. Pecahan 1 duit atau disebut juga duiten bernilai sama dengan 1 sen. Koin pecahan 1 duit ini adalah pecahan yang paling banyak beredar. Sama seperti koin pecahan setengah duit, pada uang koin 1 duit ini juga tidak tertera nominalnya. Akan tetapi dapat diketahui dari ukurannya yang lebih besar dari koin pecahan setengah duit. Koin ini memiliki berat sekitar 3 gram, diameter 22 mm, dan ketebalan 1,1 mm. 3. Pecahan 2 duit. Untuk koin VOC tembaga, pecahan 2 duit disebut juga double duit. Pecahan 2 duit ini hanya ada satu jenis saja, yaitu pecahan 2 duit terbitan Provinsi Utrecht tahun 1790. Memiliki ukuran yang paling besar di antara uang koin tembaga duit VOC. Koin ini memiliki berat 6 gram, diameter 25,6 mm, dan ketebalan 1,4 mm. Pada desain gambar depan uang VOC, semua terlihat hampir sama, yaitu terdapat lambang VOC dan angka tahun. Yang membedakan adalah pada desain gambar belakangnya, yakni terdapat lambang provinsi tempat koin tersebut dicetak. Secara total, koin duit dibuat di 6 provinsi dan 9 kota di Belanda, ketika negara tersebut berbentuk republik, dan tambahan 1 kota lagi ketika Belanda berubah menjadi berbentuk kerajaan. Ke-6 provinsi tersebut antara lain: 1. Provinsi Gelderland. Koin tembaga duit VOC Provinsi Gelderland diproduksi di kota Harderwijk. Pada salah satu sisi koin terdapat lambang Provinsi Gelderland. Dengan ciri-ciri, terdapat gambar perisai bergambar 2 ekor singa yang saling berhadapan. Di atas perisai terdapat desain gambar mahkota. 2. Provinsi Holland. Untuk koin VOC Provinsi Holland dicetak di kota Holland dan kota Dordrecht pada saat sistem pemerintahan Belanda adalah republik. Kemudian pada saat sistem pemerintahan negeri Belanda menjadi kerajaan, koin VOC dicetak di kota Amsterdam, yaitu di Holland Utara. Pada salah satu sisi koin terdapat desain gambar lambang Provinsi Holland dengan ciri-ciri terdapat gambar perisai yang di dalamnya terdapat gambar seekor singa menghadap ke kiri. Di atas perisai terdapat gambar mahkota. 3. Provinsi West Frisia atau West Friesland. Untuk koin VOC Provinsi West Frisia dicetak di 1. Kota Hoorn, 2. Kota Enkhuizen, 3. Kota Medemblik. Koin VOC Provinsi West Frisia pada salah satu sisinya terdapat desain gambar lambang Provinsi West Frisia yang memiliki ciri-ciri berupa gambar perisai yang di dalamnya terdapat 2 ekor singa yang sedang merangkak. Singa tersebut bersusun atau bertingkat, yang satu posisinya di atas, yang satu lagi posisinya berada di bawah. Di atas desain gambar perisai terdapat gambar mahkota. 4.
Provinsi Zeeland. Untuk koin VOC Provinsi Zeeland dicetak di kota Middelburg. Pada salah satu sisinya terdapat desain gambar lambang Provinsi Zeeland berupa gambar perisai yang di dalamnya terdapat seekor singa, yang di bawah gambar singa terdapat 3 garis bergelombang. Singa tersebut tampak seperti sedang berenang. Di atas perisai terdapat gambar mahkota. 5. Provinsi Utrecht. Koin VOC Provinsi Utrecht dicetak di kota Utrecht. Pada salah satu sisi koin terdapat desain gambar lambang Provinsi Utrecht, yaitu berupa perisai yang diapit 2 ekor singa. Kedua singa tersebut menghadap ke perisai. Pada gambar perisai terlihat sebagian bidang diberi arsir, sedangkan bidang lainnya terlihat polos. Di atas perisai terdapat gambar mahkota, sedangkan pada bagian bawah terdapat motif flora ornamen. Pada koin VOC setengah duit hanya berupa perisai yang di atasnya terdapat gambar mahkota, tidak terlihat gambar singa dan motif flora ornamen, seperti pada pecahan 1 duit dan 2 duit. 6. Provinsi Overijssel. Untuk koin duit Provinsi Overijssel dicetak di kota Kampen. Koin duit Provinsi Overijssel ini jumlahnya sedikit sekali, sehingga jarang terlihat di pasaran uang kuno. Dari beberapa contoh yang saya temukan di beberapa laman situs, pada koin duit Provinsi Overijssel tidak terdapat lambang VOC-nya. Pada lambang provinsi terdapat gambar singa yang di tengah-tengah badannya terdapat 1 garis gelombang, namun kedua kakinya masih terlihat. Di beberapa contoh lainnya, gambar singanya mirip pada lambang Provinsi Holland, namun pada ekornya terdapat perbedaan, di mana pada gambar singa Provinsi Overijssel, ekornya bentuknya terdapat 1 lilitan. Sepertinya koin Provinsi Overijssel adalah bukan dibuat khusus untuk VOC. Koin tembaga duit Overijssel adalah koin yang berlaku di wilayah induk Belanda. Oleh karena itu, pada koin ini tidak terdapat lambang VOC. Koin ini bertahun 1741 sampai tahun 1769. Koin tembaga duit Overijssel yang dikirim ke Nusantara jumlahnya sangat sedikit karena Fiat dari Hiran 17 menolak bekerja sama dengan pabrik percetakan koin Overijssel karena kualitas dari koin yang dicetak di Overijssel sangat rendah. Koin ini dipakai di Nusantara hanya untuk memenuhi kebutuhan akan uang koin. Koin cetakan Overijssel baru digunakan secara besar-besaran pasca VOC dibubarkan, yaitu pada masa pemerintahan Republik Batak. Overijssel ditugaskan mencetak kepingan koin duit tembaga untuk Nusantara pada tahun 1803 sampai 1809 karena situasi yang mendesak dengan melonjaknya kebutuhan akan koin tembaga di wilayah Netherlands Indi atau wilayah Nusantara. Selain dibuat di 6 provinsi di Belanda, koin VOC juga ada yang dibuat di luar negeri Belanda, yaitu di Batavia dan Surabaya. 11. Koin duit perak. Selain dari tembaga, koin-koin duit dan setengah duit juga dicetak dengan bahan perak. 12. Dirham Jawi atau Golden Javase Ducat. Antara tahun 1744 sampai 1748, VOC mengedarkan mata uang emas di Batavia yang disebut Dirham Jawi atau Golden Javase Ducat atau rupiah Jawa. Koin emas tersebut dibuat di Batavia dan dikenal dengan nama Ducat Jawa atau Dirham Jawa. Ciri dari uang emas tersebut berbahan dasar emas. Pada bagian mukanya terdapat tulisan dalam bahasa Arab Melayu yang berbunyi Ila Jasirat Jawa Al-Kabir, yang berarti untuk Pulau Jawa yang besar. Pada bagian belakangnya terdapat tulisan Dirham min Company Welandawi, yang berarti uang dirham milik perusahaan Belanda. Koin ini memiliki nilai 16 silver rupiah atau 16 gulden. 13. Koin perak Robis Jawa.
Pada tahun 1747 sampai 1750, VOC kembali mencetak uang koin yang desainnya sama dengan uang koin dirham Jawa, hanya saja berbahan dasar perak, sehingga dikenal dengan sebutan koin perak Robex Jawa. 14. Koin rupiah Iran. Pada tahun 1753, kolonial Belanda juga mengimpor koin Iran yang diimpor untuk digunakan di wilayah Nusantara. Semua koin terdapat cap tanda atau chop mark bertuliskan Arab, Melayu, berbunyi Jawa, Batavia, ataupun Sumenep. 15. Javase duit. Pada tahun 1764 dicetak Javase duit yang terdiri dari 1. Javase duit berbahan tembaga berwarna coklat tanah, bertuliskan Jawa dan angka tahun pembuatan yaitu tahun 1764 dan tahun 1765. Memiliki berat 3,9 gram, diameter 20,1 mm, ketebalan 1,6 mm. Bagian depan terdapat tag duit Jawa dan tahun, bagian belakang terdapat tulisan Arab Melayu bertuliskan duit Jawa dan angka tahun. 2. Javase duit jenis kedua terbuat dari bahan timah murni. Bentuknya bundar, memiliki berat 6,18 gram. Pada bagian depan terdapat tulisan duit Jawa dan angka tahun. C. Sedangkan sisi belakangnya terdapat tulisan Arab Melayu berbunyi duit dan juga tahun pembuatannya. 16. Koin duit VOC Republik Batav. Pada bulan Desember 1794 hingga Januari 1795, Prancis menyerbu Belanda. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Kemudian Prancis membentuk pemerintahan boneka yang disebut Republik Batavia atau Republik Batav atau Batavorum Republik. Adalah sebuah republik yang berdiri di wilayah Belanda dari tahun 1795 hingga tahun 1806. Republik Batav kemudian mengambil alih semua aset VOC dan membubarkannya pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Dengan demikian, VOC berhenti beroperasi sebagai sebuah kongsi dagang dan menjadi bagian dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian The Heren 17 yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan digantikan dengan komite baru pada tanggal 1 Januari 1800. Operasional VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Nasib kantor-kantor VOC di Indonesia pun ikut berubah. Sebagian besar kantor-kantor VOC diambil alih oleh pemerintah Republik Batav dan kemudian diteruskan oleh pemerintah Kerajaan Belanda setelah restorasi Bourbon pada tahun 1813. Kantor-kantor VOC yang berada di bawah otoritas Gubernur Jenderal dan Dewan VOC di Batavia menjadi pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Kantor-kantor VOC yang berada di luar Batavia menjadi cabang-cabang pemerintahan kolonial Belanda yang bertugas mengawasi perdagangan dan keamanan di wilayah-wilayah tersebut. Namun, tidak semua kantor-kantor VOC berhasil dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Beberapa kantor-kantor VOC yang berada di wilayah-wilayah yang sulit dikontrol atau bersaing dengan kekuatan asing lainnya harus ditinggalkan atau diserahkan kepada pihak lain. Pada masa peralihan setelah VOC dibubarkan, pemerintah Republik Batav masih mengedarkan koin-koin tembaga berlambang VOC dan bertahun 1802 hingga tahun 1807. Koin ini sengaja dicetak karena pemerintah yang baru berdiri belum siap dengan peralatan moneter. Namun sebagian koin dicetak tanpa menggunakan logo VOC, akan tetapi sudah menggunakan teks Indip Batav dan tahun, sedangkan sisi yang lainnya terdapat lambang provinsi dan nilai nominalnya. 17. Koin duit timah darurat. Semula,
duit yang beredar di Nusantara didatangkan dari negeri Belanda. Tetapi mengingat pengiriman sering mengalami hambatan, sementara kebutuhan akan uang kecil terus meningkat, khususnya untuk gaji pegawai pemerintah Belanda, mengizinkan VOC menempanya sendiri di Batavia dan Surabaya. Pada tahun 1796 sampai 1797, dalam keadaan darurat, dicetak koin VOC berbahan timah. Pada sisi depan terdapat lambang VOC dan huruf N di atasnya yang merupakan singkatan dari Newtman atau koin darurat. Di bagian belakangnya tertulis satu duit dan angka tahun 1796 atau 1797. Namun akhirnya koin ini ditarik dari peredarannya karena banyak dipalsukan. 18. Koin duit Java LN. Pada tahun 1800, VOC mengeluarkan mata uang tembaga pecahan 1 stuiver. Pada sisi depan terdapat nominal 1 stuiver, sedangkan pada sisi belakang bertuliskan Java dan di bawahnya tahun 1800. Kemudian pecahan 1 duit tembaga yang pada sisi depan terdapat huruf inisial LN, sedangkan pada sisi belakang terdapat tulisan Java dan di bawahnya terdapat angka tahun 1800. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yaitu Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda. Kemudian pada tahun 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia. Selama 3 tahun, yakni tahun 1808 sampai 1811, Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa Gubernur Daendels ini, di Nusantara beredar koin duit berbahan tembaga yang pada salah satu sisinya bertuliskan Java dan di bawahnya terdapat angka tahun antara lain 1 tahun 1808, 2 tahun 1809, 3 tahun 1810. Pada sisi lainnya terdapat huruf LN singkatan dari Louis Napoleon. Selain pecahan 1 duit juga terdapat pecahan setengah stuiver. 19. Java tin duit VEIC. Pada tahun 1810, Belanda dimasukkan ke dalam Kekaisaran Prancis. Pasukan Inggris dari India kemudian menduduki Pulau Jawa pada tahun 1811. Kekuasaan Inggris ini berlangsung hingga tahun 1816. Pada masa ini, uang logam timah dicetak di Batavia pada tahun 1813 dengan tulisan EIC adalah singkatan dari East India Company di sekeliling huruf V besar yang artinya untuk persatuan. Setelah kepergian Inggris, uang logam hanya dicetak di Batavia. 20. Koin VOC lokal. Koin VOC lokal ini tidak ada hubungannya dengan VOC dan dicetak setelah VOC dibubarkan. Koin ini menggunakan logo VOC karena pada saat itu meskipun VOC sudah dibubarkan, akan tetapi koin VOC masih digunakan. Koin VOC begitu populer dan disukai masyarakat. Koin ini dicetak antara tahun 1816 sampai tahun 1819 dan dicetak dengan sepengetahuan kesultanan setempat. Koin VOC lokal dicetak di daerah-daerah seperti Banjarmasin, Jambi, Pontianak, Sambas, Maluka, dan daerah Sumatera Utara. Koin VOC lokal dicetak dengan kualitas rendah. Koin ini dicetak untuk memenuhi kebutuhan akan koin. Sedangkan untuk wilayah Nusantara yang tidak dikuasai Belanda, sebagian menggunakan koin tertentu seperti koin Singapura Merchant Token, koin Peaches, dan lain-lain. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis koin pada masa VOC dan pasca VOC dibubarkan. Bisa jadi masih banyak lagi jenis-jenis koin pada masa VOC yang belum saya ketahui. Mungkin bagi yang tidak suka mengoleksi uang kuno, tentu akan bikin pusing kepala. Tetapi bagi para pecinta uang kuno, justru banyaknya jenis-jenis koin VOC tersebut menjadi sebuah daya tarik dan tantangan tersendiri. Bagaimana Sobat YouTube? Apakah Sobat YouTube tertarik untuk mengoleksi koin-koin VOC?
Demikianlah video kita kali ini tentang uang koin VOC. Semoga bermanfaat bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika terdapat informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran sak lawase.